Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhoka wa nas'aluka husnal khatimah. Ridhoka ta'ala wa ila hadratil nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ikhwanihi من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه والطاعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم نفعنا يا الله بحضورهم وأرحمنا بحضور أحاديثهم بوسيلتهم وببركتهم وقرابتهم شيخ لله لنا ولهم ولسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدر عباده العلي العظيم. يا فتاة بلاد الكتاب علينا بفضول أخرجنا يا الله من الظلمات الوهم ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fanaqulu dunyaka wa akhiratuka ibaratun an halataini min ahwali qalbika. Wal qarib ad-dari minha yusamma dunya wa huwa kullu ma qabla al-maut. Wal mutawaffi al-mutaakhir yusamma akhiratan wa huwa ma ba'da al-maut. فَكُلُّ مَا لَكَ فِيهِ حَظٌّ وَنَشِيبٌ وَغَرْضٌ وَشَهْوَةٌ وَلَذَّةٌ عَاجِلُهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ فَهِيَ الدُّنْيَا فِي حَقِّكَ إِلَّا أَنَّ جَمِيعًا لَكَ إِلَيْهِ مَيْلٌ وَفِيهِ نَصِيبٌ وَحَظٌّ فَلَيْسَ بِمَنْهُ بَلْ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ. Jadi duniamu dan akhiratmu itu sesuatu keadaan yang selalu ada di dalam hati. Karena satu sisi kita harus mengingat akhirat, sekalipun posisi kita berada di alam dunia. Namun satu sisi, karena kita itu adalah hidup di alam dunia, maka kita
tidak bisa lepas dari sesuatu yang ada di ini pasti. Maka kalau ada orang hidup misalkan di dunia ini pandangannya akhirat terus, nggak ada dunianya belas, mustahil. Karena memang hidupnya di alam. Ada orang yang hidup di alam dunia yang dipikirin dunia terus, nggak ada akhiratnya. Nah ini banget. Yang seimbang itu adalah harus ada dunianya dan harus ada akhirat. Rabbana atina wa fil wa qina di dunia dan akhirat sesuatu yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena satu sisi kita hidup di dunia mau tidak mau akan berkaitan dengan masalah yang ada di dunia. Namun untuk membedakan antara orang yang beragama dan tidak beragama, dunianya dijadikan untuk akhirat. Kalau orang yang tidak beriman, itu dunianya untuk dunia. Karena pandangan mereka yang tidak beriman, hidup ini, ya hidup itu ketika masih di dunia, setelah tidak ada di dunia, maka tidak ada kehidupan lagi. Ini pandangan orang yang sungguhnya pendek. Kalau sampai sungguhnya pendek itu mungkin pandangannya pendek. Karena sungguhnya panjang, maka dunia ini hanya merupakan sementara. Falqorib ad-dari minha yusamma dunia. Sesuatu yang dekat itu namanya dunia. Jadi kalau orang bercita-cita terlalu dekat, itu cita-cita yang rendah. Jadi kalau misalkan yang penting kamu sekolah jadi PNS, ini rendah banget. Yang penting kamu sekolah supaya bisa dapat jabatan, nanti kamu mudah untuk mencari uang, namanya sesuatu yang rendah, cita-cita. Karena masih kaitannya sama dunia. Tapi orang akan dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menuntut ilmu tidak punya tujuan, artinya tidak punya cita-cita untuk bisa mendapatkan gelar tidak. Tapi yang jelas itu kewajiban untuk masalah nanti mau jadi apa itu bukan urusan kita. Ini kan kita sudah bingung duluan, belum lulus sudah apa ya, belum lulus ini sudah mumet mikir jabatan. Padahal lulus saja. Ini yang dimaksud orang yang menuntut ilmu itu berjalan di surga Allah. Itu ketika orang menuntut ilmunya hanya betul-betul Allah yang menuntut. Tapi kalau menuntut ilmu tujuannya untuk supaya debatnya menang, nah ini bahaya. Menuntut ilmunya supaya dipanggil ustaz, ini bahaya. Nuntut ilmunya supaya dihormati sama orang lain, ini juga bahaya. Jadi nuntut ilmu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surga. Artinya orang yang benar-benar niatannya tidak ada yang lain kecuali Allah. Sampai niatnya karena niatnya masih macam-macam ya malah aku. Pokoknya seperti niat di sini. Wahwa kullu ma qabdal maut. Maka dunia ini adalah sesuatu sebelum mati itu namanya dunia. Apapun bentuknya, bila sesuatunya itu adalah terjadinya sebelum mati, maka namanya dunia. Sementara sesuatu yang terjadi setelah kematian baru namanya akhirat. Fakulu maka fihi haddun wa nasibun wa ghurdun wa syahwatun wa ladatun ajilun halal dan wafat. Bahaya dunia. Di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagian untuk manusia. Jadi bukan berarti manusia itu tidak boleh senang-senang di dunia itu, bukan berarti tidak boleh. Asalkan kesenangannya ini tidak lupa. Itu saja loh. Yang dilarang itu orang senang
Agama tidak mengajarkan Anda harus susah terus. Kalau di film-film sinetron itu kan tangisan apa? Itu loh di Indosiar tangisan istri apa itu kedua ya? Kadang kita ini yang crash, ada apa pendapatan pas-pasan, tapi cita-citanya pengen mengumpulkan perempuan lebih dari satu. Ini angka itu, satu aja belum sudah. Jadi juga Rasulullah SAW itu nyadar diri. Apa pernah kalau Nabi itu ketika bersama dengan Siti Khadijah itu poligami? Ya, karena Nabi sadar dan pernah memberikan nafkah pada Siti Khadijah. Malah justru hartanya Siti Khadijah ini yang digunakan oleh Rasul untuk berjuang di jalan Allah. Jadi sampai yang masih ditahan sama bujurnya kok meninggal. Terlalu lah kan? Rasul suka Rasul. Masya Allah, ngaji. Fakulu maka fiha hadun wa kasibun wa ghadun wa syahwat. Di dunia ini Allah berikan sesuatu di manusia. Manusia itu nikmati, Pak. Anda dikasih dunia oleh Allah itu nikmati. Tapi nikmatinya tidak boleh kelewatan. Sesuai dengan standar. Kan betul Pak ya? Ya, paham? Silakan menikmati apa yang ada di dunia, asalkan jangan lewat. Batasnya itu ada. Makan itu boleh, tapi kalau makan terus, nah ini namanya lewat. Paham? Paham? Lapar itu boleh, tapi kalau lapar terus bahaya. Jadi orang senang itu ada potensi bisa lupa, ada potensi bisa selalu ingat. Orang susah itu ada potensi bisa sabar, ada potensi pada orang yang susah itu juga bisa ngomong putus. Dua-duanya memungkinkan di dalam diri manusia. Ada orang alim, ini di dunia, memungkinkan derajatnya tinggi, bisa. Tapi ada orang alim yang derajatnya lebih rendah daripada orang bodoh. Ada nggak? Ada orang bodoh yang derajatnya lebih tinggi daripada orang alim. Ada. Ini yang bangun-bangun kesekian begini ini siapa coba? Kalau Tuhannya mati, berarti tidak ada makhluk lagi. Kenapa yang menciptakan namanya? Namanya Tuhan. Siapa yang menciptakan? Namanya Tuhan. Berarti kalau Tuhannya mati, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lagi. Kalau sudah tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lagi, semuanya yang ngurusin itu Tuhan. Matahari yang ngurusin Tuhan, hujan yang ngurusin Tuhan. Tuhan mati. Oh, ya sampai mengerti kan? Maka mau tidak mau Tuhan itu tidak boleh mati. Yang mustahil kalau Tuhan itu mustahil di dunia, terlebih nanti di akhirat. Allah Ta'ala itu menampakkannya luar biasa. Al-Qayyum itu sifatnya Allah. Allah itu sifatnya, Tuhan kita itu sifatnya selalu si kepentingannya manusia.
maka tidak ada satupun makhluknya Allah yang tidak diurus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan mau misalkan orang ngurus, emang pemimpin dengan dirian, maka ketika ada Tuhan ngomong terus, wow, ya bukan Tuhan bro. Yang namanya Tuhan itu selalu aktif, al-qayyum, dia selalu ngurusin terhadap kepentingan makhluk. Itu mustahil dalam pandangan Allah. Makanya Tuhan harus hidup dan Tuhan harus fungsi. Ada Tuhan untuk diurusi. Kalau memang umat sampai sebenarnya nggak harus diurusi itu Tuhan apa sampai ada? Nah, yang harus diurusi itu makhluknya. Kalau Tuhan itu mengurusi makhluk, agar Tuhan kalau diurusi sama makhluk kan kasihan sama makhluk. Dibesuk, dicuci, aduh Tuhanku kotor banget. Kemudian malah susah sendiri. Tuh, latak kuduhu sinatu, latak kuduhu sinatu barat. Kemudian persyaratan Tuhan itu tidak boleh ngantuk. Jangankan tidur, ngantuk kajian tidak boleh. Sebab kalau Tuhannya sampai ngantuk sebentar saja, sedetik saja, itu semua tatanan yang sudah diciptakan itu rusak semua. Maka mustahil Tuhan ngantuk. Latak kuduhu sinatu wala. Apalagi kalau Tuhannya tiduran terus. Maka disinilah yang disebut mustahil. Tapi sesuatu yang kaitannya dengan dunia itu mungkin saja. Dan yang pasti dunia ini, yang pasti kan mati, pasti di dunia ini. Tapi ketetapan hidup manusia ini nggak bisa dipastikan. Jadi orang senang ada potensi bisa melampaui batas, ada potensi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ada kemungkinan-kemungkinannya kok. Bisa kemungkinan masuk surga, bisa kemungkinan masuk neraka. Kalau surga milik buahmu enak. Asalnya surga ini bukan milik mbahnya kita. Surga itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, kalau sudah urusan dengan kehendak Allah, manusia nggak bisa ikut campur. Jadi kita ini memungkinkan dua, bisa masuk apa? Bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Kita punya dua kemungkinan, bisa salah, bisa benar. Kita punya dua kemungkinan, bisa bahagia, bisa sengsara. Siapa yang mampu memastikan? Tidak ada. Ini dunia. Maka di dalam dunia ini manusia akan kemudian dilarang secara total? Tidak. Dunia ini Allah ciptakan untuk dinikmati sama manusia. Yang tidak boleh itu kelewatan, loh Pak. Apa nggak boleh kita punya harta? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu pelitnya. Ya, paham? Apa tidak boleh kita itu menjabat? Boleh. Yang tidak boleh itu khianatnya. Apa tidak boleh kita berilmu? Boleh. Sing penting jujur. Terus apa lagi? Semua yang ada di dunia ini adalah boleh sebenarnya, asalkan sesuai dengan aturan-aturan. Senang itu dihiasi sama ngomong sama manusia itu dihiasi rasa senang.
nikmatnya akan berubah menjadi bencana kalau Anda nuruti syahwat. Syahwatnya akan menjadi nikmat, bahkan menjadi ibadah kepada Allah, andaikan disalurkan pada tempatnya. Kan mana tempat? Kalau memang misalkan bukan tempatnya Anda salurkan, nah ini bukan ibadah, tapi syahwat ini kalau disalurkan sama tempatnya, sama istrinya, ibadah. Bahkan ibadah yang memungkinkan Anda ini adalah ikhlasnya luar biasa. Itu cuma itu loh. Sholat belum tentu ikhlas sampai adalah sholat. Tapi lain salah kok yang sangat Lillahi ta'ala Allah. Apa itu sudah disebut ikhlas? Tapi kamu hubungan sama suami istri, si model kayak ini loh kan? Makanya mau nikah, kalau orang belum nikah ini, kesempatan masuk surga kayaknya berat. Nggak paham kan? Karena apa? Apa yang pasti ikhlasnya? Kalau orang belum nikah kemudian hubungan, ya namanya penyalahgunaan syahwat. Jadi syahwat itu bukan dilarang, tapi syahwat itu ditempatkan oleh Allah dan dipandu. Tidak dilarang, tapi dipandu oleh agama. Syahwat. Manusia ini disiasi oleh Allah kecintaan terhadap kesenangan. Mesti berupa makanan, dia senang. Ya, mesti kalau ada makanan manusia nggak senang. Ini bukan manusia. Lintas. Lah syahwatnya itu apa? Hubus syahwati linnas. Atau zujina linnas hubus syahwat minan nisa. Ini bukan berarti cuma orang laki-laki saja yang sama perempuan. Tidak. Ini hanya kebanyakan karena hak pilihnya seorang laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Makanya kan si milih didahulukan daripada si pilih. Kalau perempuan itu ada hak pilih, tapi hak pilihnya perempuan itu ada batasan-batasan. Dalam aturan agama, kalau itu adalah seorang perawan, maka hak pilihnya tidak ada, harus ditentukan sama walinya, orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak menyetujui, nggak boleh. Tapi masalah janda, hak pilihnya itu lebih daripada perawan. Sehingga ketika ada janda mau nikah, nggak usah minta izin-izinan dulu sama wali. Wali setuju atau tidak pasti harus nikah. Benar kan? Jadi perempuan juga kapasitas itu macam-macam. Tapi kalau yang namanya perawan harus minta persetujuan dari wali. Kalau janda ya minta sih minta. Tapi kalau misalkan namanya walinya nggak setuju, bodoh amat. Boleh. Itu dinamikasi hubus syahwati minan nisa. Perempuan itu dikasih syahwat untuk senang sama laki-laki. Jangan misalkan ayatnya itu karena kaitannya itu laki-laki senang sama perempuan, berarti perempuan tidak ada kesenangan pada laki-laki. Oplak kayak gitu. Itu hukumnya itu ya sama. Kalau laki-laki senang sama perempuan, perempuan juga dikasih kesenangan untuk laki. Zudina dikasih untuk syahwati minan nisa. Kenapa yang didahulukan ini adalah perempuan? Apalah artinya?
punya harta banyak, jabatan tinggi, tapi kan dewa deh. Lalu ada mau pengen studi ditakoni karo mbah. Jadi kebetulan dia itu datang ke mbah itu. Bahwa kamu datang ke sini pengen kaya mbah. Terus kalau sudah kaya, ya pokoknya pengen kaya aja. Kamu main enggak, minum enggak, madu enggak. Itu apa kamu kaya? Jadi dunia ini bagus. Dunia ini penuh persaingan karena ada perempuan. Paham ya? Paham? Maka perempuan ini dulu diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kanjeng Nabi itu pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Man hiya ya Raja Jibril?" Dia dunia. Itu digambarkan nama perempuan sudah tua. Siapa itu ya Jibril? Itu dunia, itu dunia Muhammad. Maksudnya dunia ini sudah tua. Cuma karena sering gandal, pares, maka seolah-olah masih muda. Nah, perempuan kan tipikalnya kayak begitu. Walaupun udah tua kan pengen. Kalau laki-laki jangan, paling gembira aja. Tapi kalau yang namanya perempuan, waduh, kamu kenal Titi Puspa? Umurnya udah berapa? Tapi bisa ngalahin orang 24 yang usianya 40 tahun. Dunia ini sebenarnya sudah tua, namun kenapa dianggap muda? Lantaran senang. Jadi perempuan ini itu sehakikatnya itu dulu itu tua, namun karena sedang berhias, maka kemudian banyak laki-laki yang tertipu dengan perempuan model sekarang. Padahal usianya bisa. Ini dunia biasa, syahwat, tapi dunia ini kalau nggak ada perempuan, yuk sepi. Itu apa jabatan tinggi? Perempuan nggak ada, ngomong. Seninya itu kan di perempuan. Orang diadakan ada yang salah, itu tapi ketika berada di surga, kan fasilitasnya ada semua itu. Apa yang kurang? Ada yang kurang. Cuma kayak orang tapi ada ini. Ada. Gojol kayak ini kalau laki-laki itu Nabi. Makanya itu ditanya sama malaikat, apa yang terjadi dalam dirimu wahai Adam? Kok kamu gelisah banget? Apa jawabannya Adam? Apa saya ini memiliki semua? Jadi ada kenikmatan yang tidak bisa disepadankan dengan dunia. Dan itu kenikmatan ini benar-benar nikmatan luar biasa. Kalau mobil itu bisa dirasakan, kenikmatan bisa digambarkan. Tapi kenikmatan berhubungan dengan perempuan, aneh kan bayangan. Makanya jangan tanya sama diri sama kamu kalau belum apa-apa. Nikmat itu orang rasa tenang. Jadi KPU menanyakan kepada yang sudah pengalaman. Kalau berpengalaman jangan ditanya. Paham ya kan ya? Jadi syahwat itu penting. Yang tidak boleh yang penting syahwat. Kita ulangi, syahwat itu penting. Sing tidak boleh, sing penting. Sing penting semua. Berapa banyak? Sampai berdua di parti lain. Itu normal ketika laki-laki senang sama perempuan itu normal, Pak. Kalau ada, itu namanya syahwatnya sesuai. Nah kalau ada laki-laki senang sama laki-laki, Pak. Jalan. Ada seorang laki-laki demennya kalau mau nganak, dari Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang mau diperbuat apa? Mau
kita penting sahabat itu, yang tidak boleh sing penting syahwat, sing penting senang itu loh sing orang. Jadi senang itu penting, jangan sekedar senang. Kalau sekedar senang akibatnya kan itu minuman itu kan sing penting senang. Kalau senang itu penting, yakin gak bakal minum, gak bakal minuman yang memabukkan. Karena senang sing penting senang dari juga. Jadi yang tidak boleh, yang penting senang. Yang harus senang itu penting. Sing penting mangan, apa mangan itu penting. Kalau sing penting mangan, ya. Nah, tapi kalau karena makan itu penting, dia memakai aturan. Oh, ini lagi terkena diabetes. Minum itu penting, bukan yang penting. Maka ada aturan pada diabetes, berarti tidak minum minumannya. Karena minum itu penting. Tapi kalau yang penting minum, gak bahaya apapun akan diminum, termasuk sholat, Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Dan semua kesenangan yang demikian itu Allah berikan dalam kehidupan dunia. Maka syahwat dalam kehidupan dunia ada batasan, tidak boleh sekedar syahwat. Tapi syahwat di akhirat ada batasan. Sampai mengumpulin misalkan namanya perempuan berapa biji aja nggak ada larangan di surga. Dan nggak ada istri kamu nggak bakal cemburu. Jadi di surga itu nanti tidak ada yang namanya sifat cemburu, Pak. Dan tidak sifat-sifat yang ada di dunia itu nggak ada cemburu. Kalau di dunia itu ya karena ada dikasih sifat itu, maka jangan sampai kita itu melewati kesenangan. Senangnya boleh, sehingga boleh itu terlalu. Terus, maka kesenangan di dunia itu ada batasnya, kesenangan di akhirat tidak punya batas. Pengen senang di akhirat? Pengen? Jawab pengen? Wong stres ke jawabannya pengen, kok boleh sampai di mana? Illa ala jami amalaka fihi ilaihi mailun wa fihi nasibun wa haddun wa laysa bimakruh bal huwa salah satu aksa. Sesuatu yang ada di dunia ini akan dinilai tercela itu kalau memenuhi 3 syarat. Di ngopi itu ya syahwat, tapi di sedino ngopi ping 100. Masa kalau orang itu umumnya rokok itu sehari misalkan 2 bungkus, ada orang rokok sampai 10 bungkus sehari. Itu bukan orang rokok lagi, Pak. Pabrik rokok. Jadi semua itu punya aturan, ya, punya. Aduh. Jadi yang tercela yang kayak mana? Syahwat atau kesenangan yang tercela di dunia itu kayak mana? Al-qismu al-awwal. Jadi ada 3, ini nanti dicatat. Oke, tulis. Ibu bawa buku nggak? Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, pulpennya aja yang dibawa. Katanya kan daya ingatnya lebih banyak ke bapak-bapak. Sebab bapak-bapak bawa. Kalau ibu kan nggak pernah bawa buku, nggak bawa pulpen, makanya begitu ngaji, ya ingat saat ngajinya, namun ketika sudah pulang, alhamdulillah. Tapi kan kalau laki-laki itu biasanya banyak ingatnya, sekalipun sudah pulang. Kenapa? Karena bawa. Jadi ibu besok bawa pulpen ya, Bu ya. Al-qismu al-ba'id ma yushidu
fil akhirah wa qamma akatan mautu ba'dal maut wa huwa syai'an. Ada kalanya sesuatu yang ada di dunia ini dia tidak mampu berlanjut sampai ke akhirat. Ada kalanya sesuatu yang ada di dunia ini dia pasti akan bisa berlanjut ke akhirat. Saya ulangi, sesuatu yang ada di dunia ini ada kalanya mentok cuma di dunia, tapi tidak akan pernah sampai ke akhirat. Ada kalanya sesuatu yang ada di dunia ini bisa sampai ke akhirat. Lah, dunia yang mentok di dunia saja ini yang tercela. Tapi dunia yang bisa ke akhirat ini dunia yang terpuji. Dunia ini dunianya jangan sampai mentoknya cuma di dunia, tapi harus Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Lah, sesuatu yang akan berbuah bukan hanya di dunia saja, tapi sampai setelah mati itu ilmu dan amal. Dua-duanya harus, tidak bisa dipisahkan. Ilmu ya ilmu, amal ya amal. Jadi kalau misalkan ilmu tidak usah amal, tidak masalah. Ngamal tanpa ilmu tidak bisa. Dua-duanya itu harus, ilmu ya amal. Dua-duanya tidak bisa dipisah. Kalau dipisah bahaya. Maka jaraknya ilmu dengan amal adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada jarak. Begitu ilmu, ngamal. Ngamal tanpa ilmu bahaya. Nah, sekarang ini kan banyak orang beragama mengamalkan agama tanpa ilmu, akhirnya overdosis. Ada orang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, bahaya. Maka ilmu yang tidak diamalkan akan mandek di dunia saja. Paham? Amal yang tidak disertai ilmu akan mandek di dunia. Jadi intinya kita ibadah tapi tidak sampai ke akhirat. Kenapa? Lantaran ibadahnya tidak ada landasan ilmunya. Ya, mulai mudah begitu. Ilmu tidak sampai ke akhirat lantaran ilmunya tidak pernah diamalkan. Berarti yang sampai ke akhirat di dunia ini adalah ilmu yang diamalkan pasti sampai ke akhirat. Di orang berilmu itu ketika tidak diamalkan sifatnya tercela, namun ilmu yang diamalkan sifatnya terpuji. Orang amal yang tidak ada ilmunya sifatnya tercela, namun amal yang didasari ilmu sifatnya terpuji. Sepakat orang itu? Akhirnya cukup terang ya. Masya Allah. Jadi dunia ini ada yang bisa sampai ke akhirat, ada yang mentok saja cuma di dunia. Orang punya harta bisa sampai ke akhirat tergantung ada ilmunya atau tidak. Anda bersedekah tanpa ilmu tidak berhasil. Punya ilmu sedekahnya tapi nggak ada yang disedekahkan. Belajar Quran sih Pak tentang bab sedekah, tapi nggak pernah sedekah. Yang bahaya lagi ada orang gemar sedekah tapi tidak ada ilmunya. Makanya dua-duanya harus jalan antara ilmu sama. Ada orang rajin sholat tapi tidak ada ilmunya, nggak bakal sampai ke akhirat. Yang punya ilmu nggak pernah sholat, nggak bakal sampai ke akhirat. Gitu Pak. Jadi dua-duanya harus ada. Ketika pengen sampai dunia masuk ke akhirat, jalan terus ke akhirat harus ada landasan ilmu dan kalau tidak ada ilmu dan amal, kes nganggur. Terserah sampean. Maka mumpung masih hidup untuk ilmu. Mumpung masih hidup. Ini makanya di sini penting, walaupun seminggu sekali kita nuntut ilmu. Tujuannya agar menyampaikan amal yang kita laksanakan ini sampai ke akhirat. Allahumma amin.
Wa aqli bil ilmi al-ilmu billah wa sifatihi wa af'alihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi awdihi wa samaihi. Ilmu itu kaitannya satu adalah dengan Allah. Tapi manusia sampai kapanpun tidak akan pernah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Oleh karenanya manusia tidak akan pernah tahu Allah, maka Allah menciptakan sesuatu agar diketahui. Yang diketahui bukan Allahnya, tapi sifat-sifat yang melekat dalam ciptaan. Salah ya? Kalau Anda misalkan supaya tahu Allah itu salah. Sebab sampai kapanpun Allah tidak akan pernah tahu. Oh, coba yang mati Nabi Musa. Wa ilmu ya Musa nu'minal hatta Jadi mata Nabi Musa ini keterlaluan. Musa, saya tidak akan pernah beriman sampai saya mampu melihat Allah. Itu ya pas kalau Nabi ini. Jadi satu-satunya Nabi yang pengen langsung ketemu sama Allah, tahu Allah, wujudnya Allah itu kan cuma Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika Nabi Musa itu menginginkan demikian, Allah ijabahi. Allah kabulkan permintaannya Musa. Belum tahu waktu sudah melakukan berbuat. Jadi yang dimaksud ilmu tentang Allah bukan tentang zatnya. Sebab sampai kapanpun manusia tidak akan pernah tahu zatnya Allah. Kayak makanya namanya bukan Allah kalau zatnya diketahui. Kayak Coba bahas. Jadi ada kalanya ilmu yang mentok. Nggak usah bahasa. Kita yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti kita harus mengetahui tentang zatnya, tapi cukup dengan mengetahui ayat-ayatnya. Sifat-sifatnya Allah itu perlu diketahui. Kita hadir di sini sampai derek pokok sampai Gusti Allah. Jawab. Kita hadir di masjid ini karena sendiri, kehendak sendiri atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Dari mana Anda tahu bahwa Anda dikehendaki oleh Allah ke masjid? Ini gimana yang mempertentang? Ayo. Terulangi pertanyaannya. Kita hadir di sini kehendak kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Dari mana kita tahu bahwa kita di sini itu adalah kehendak Allah? Karena begitu banyak manusia yang dengar pengajian tapi tidak datang ke masjid, tapi tidak dikehendaki. Seandainya Allah berkehendak, mesti datang. Masalahnya saya repot-repotan. Paham? Maka sekuat apapun manusia mengajak kalau Allah tidak berkehendak, enggak. Namun selemes apapun manusia kalau Allah berkehendak, inna amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Enak. Jadi sampai ini dikehendaki apa? Dikehendaki apa? Dikehendaki. Karena dikehendaki. Bisa saja sebenarnya sampai itu kalau kehendaknya sendiri kan nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Ya toh? Kalau kehendak sendiri kan pilihan ngaji atau tidak. Itu namanya kehendak sendiri. Tapi ketika sudah memutuskan ngaji itu bukan kehendak, atau memutuskan tidak itu bukan kehendak. Gitu Pak. Lah kehendakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan kehendak makhluk. Kalau makhluk itu kalau berkehendak belum tentu kehendaknya itu tercapai. Tapi kalau kehendak Allah pasti. Nah ini beda nih.
Sampai punya kehendak, Allah yang punya kehendak. Kehendaknya orang yang punya hutang, kayaknya pasti gue. Tapi, belum bisa nyaur-nyaur. Paham ya? Tapi kalau kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti. Makanya kenapa kemudian ketika kita meminta, ada kalanya dikabulkan sama Allah, ada kalanya tidak dikabulkan sama Allah. Maka kalau Allah mengabulkan permintaan kita, itu menunjukkan sifatnya bahwa Allah Maha Baik. Maka memberi kepada yang diminta. Seandainya Allah itu adalah tidak mengabulkan apa yang kita minta, itu menandakan sifat Allah bahwa Allah Maha Berkehendak. Allah itu bukan budakmu, sehingga ketika keinginanmu dikabulkan. Emang aku budakmu apa? Bisa? Jadi paham? Jadi penolakan Allah, tidak dikabulkannya permohonan kita, itu hak Allah. Kecuali Allah itu ajudanmu, kecuali Allah itu nenek moyangmu, silakan didikte. Tapi karena Allah itu adalah Tuhan, Dia akan bersikap sesuai dengan kehendaknya. Sampai nurainya pengambil belas. Jadi mulanya kalau saya kayak sampai di ibadah mesti surga. Masa, ini dunia. Ini dunia. Ada kalanya maaf, perubahan ini ada yang penting, ada yang bagus, ada yang tidak. Tidak semua perubahan itu dianggap baik. Dulu ketika kita itu adalah belum pernah haji, belum pernah umroh, rajin yasinan tahlilan. Giliran haji, ubah yasinan tahlilan. Ini jenis perubahan itu konsep. Makanya sangat berbahaya ketika ada orang awam berangkat haji. Kenapa? Karena menganggap apa yang ada di alam itu adalah agama. Oleh orang tahlilan, berarti Indonesia palsu. Maka ketika sudah banyak orang Indonesia itu berhaji, tapi belum semua, yakin yang ada bukan semakin baik, hajinya malah semakin. Iya. Kamu tambah api hajinya. Nah, haji, kok sampai merayas semua? Enggak, orang berada, tapi itu berada. Masa. Ini perubahan itu penting, tapi perubahan jangan sekedar berubah. Perubahan yang tidak boleh keluar dari realnya, perubahan yang tidak boleh keluar dari fondasi. Contoh, seandainya misalnya masjid ini dibongkar, terus dibangun oleh pihak lain, apakah awalnya orang yang pernah nyumbang di sini itu masih hadir? Tidak. Kenapa? Lantaran bangunan soalnya. Tak jawab dari dengan cokiso. Masya Allah. Mestinya yang dipikirkan itu kalau menurut saya itu bukan bangunan masjidnya. Jamaahnya ditata serapi. Itu ya zaman serapi memang besar-besaran masjid. Yang paling bahaya itu nanti seperti di sekampung. Sekampung itu akhirnya rakyatnya buat masjid sendiri. Kenapa? Karena ada aturan dari orang yang membangun masjid, dari orang yang nyumbang masjid harus mengikuti alirannya. Orang berdeni, kok saya disukai yang sekarang ngelaku. Masjidnya sekarang, kenapa? Karena harus mengikuti aturan. Akhirnya masyarakat ngalah buat wakaf lagi buat masjid dengan sumbangan masyarakat. Tapi mau kalau masjid kayak mau ya mau. Karena hak saya melarang sampai ya. Yo, mau nyuwun. Kalau saya mau banyak apa aku baik. Ini ilmu baru setiap apa? Paham? Kamu paham? Alhamdulillah. Hanya semuanya itu perlu diwaspadai. Wasifati ada sifatnya. Allah harus paham sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dia maha berkehendak, kehendaknya tidak sama dengan kehendaknya makhluk. Kalau kehendaknya makhluk itu
ada keterbatasan. Lah sifatnya Allah tadi itu disebut hayu. Hayunya Allah itu tidak sama dengan hayunya manusia. Allah itu hidup, manusia ya hidup. Namun kehidupannya itu tidak sama. Kalau kehidupan manusia harus ada makanan, minuman. Kenapa? Wa khuliqal insanu dhaifan. Manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan lemah, makanya disuruh makan. Manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan lemah, makanya kok rabi. Paham ya? Paham? Manusia ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan lemah, makanya suruh botol. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan lemah, makanya harus sering terjadi kerjasama. Maka ketika sampean makan, itu sebenarnya Allah memberikan ayat ilmu kepada sampean supaya sampean sadar karena kita adalah makhluk lemah. Betul kan? Tapi pernah nggak bayangkan ketika makan itu perasaan lemah? Oh, ini bedanya makan kalau begitu, kalau makan sambil itu pos. Kalau kita kan makan minggu-mingguan bersama, yang mana ilmu itu masya Allah kan dihayati dengan mulanya makanya kadang-kadang itu nggak memikirkan lauknya, saking enak nikmati diri makanan. Tapi kan enggak, lauknya apa nih? Dari ikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah itu sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu menempelkan sifat-sifatnya pada ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rob itu artinya itu banyak yang memiliki. Dia bukan sekedar memiliki, tapi dipelihara pendidikannya. Bukan hanya dipelihara, tapi diatur pemeliharaannya. Bukan hanya dipelihara, tapi dijaga. Itu namanya Rob. Jadi Rob bil alamin bukan hanya Allah menciptakan saja, tapi ciptaannya diatur agar serasi. Marji'il basar hal tarawi futur marji'il basar qarratayn yang qad ilaikal basar khasi'an wa hasin. Diatur Pak rapi dengan ciptaan Allah Ta'ala. Mana yang nggak rapi? Dari dulu sampai sekarang kembali lagi, yang namanya matahari itu nggak pernah gelap sedikit pun. Semenit saja itu nggak pernah terlambat. Kenapa? Kalau terlambat bahaya. Kenapa kemudian bulannya itu munculnya di malam hari supaya tidak ketemu? Ada kalanya sesuatu yang ketemu itu membahayakan, maka nggak usah ketemu. Ya, bukan berarti sesuatu itu bila ketemu itu adalah bagus. Oh, bisa jadi bahaya kalau ketemu. Bulan dengan matahari seadanya ketemu, pecah dunia ini kiamat. Lebih bagus nggak usah ketemu. Jadi sampai kalau beda paham dari foto urusan terus lebih baik. Dari foto ketemu debat terus capek. Paham ya Pak? Paham? Jadi matahari dengan bulan ini itu dijadikan oleh Allah untuk tidak bertemu. Maka wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari terguna baru bukan Allah. Nggak ketemu. Tapi bahaya kalau ini ditampilkan pada suami istri. Bojone kerjane esok lanane bumi kapan ketemu. Masa Allah bojone PNS misalkan mamanya kerjanya pagi sampai sore, sore jatahnya laki-lakinya untuk misalkan di rumah sakit. Apa enak? Kok ngono terus duwe anak? Apa jadi? Ajaib. Wah, masya Allah ya Allah. Ini masya Allah tajri mustaqarrin. Nah, dari kata takdirul azizin dirancang sama Allah. Bukan hanya rancang saja, tapi dipupur.
sama Allah, hiasi sama Allah. Allah hiasi langit-langitnya dengan bintang. Yang mampu mengambil pelajaran itu siapa? Tidak semua manusia itu mampu mengambil pelajaran. Walaupun tahu bintang, tapi bukan berarti manusia itu paham tentang perbintangan. Kita ini seandainya ditaruh di tengah-tengah laut, insya Allah nggak bakal balik, Pak. Apalagi di malam hari, di siang hari tidak bakal balik. Kenapa? Karena tidak tahu arah. Jadi sampai kalau saya ikhlas kembali kepada Quran dan hadis, orang dari arahnya. Kalau tidak tahu arahnya Al-Quran Karim, nggak usah ikhlas, hanya modal terjemahan. Mari kembali pada Quran dan hadis. Paham? Tapi nelayan ini ditaruh di tengah lautan, dia pasti bisa pulang. Kenapa? Karena tahu bintang orangnya di sini. Jadi tidak semua manusia bisa balik ke Quran dan hadis, tapi orang-orang yang dipilih sama Allah itulah ulama. Betul kan? Ngomongin banget sih sampai yang ini. Lo boleh sampai yang mau ngomong tinggal main dua aja lo. Ngomongin banget itu cuma dalam jenggotnya tok terus sampai. Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa dipahami ya? Maka kemudian diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lah aturannya ini itu kehendaknya, maka tidak bisa sekalipun sampai tahu ini mendung kata sampai hujan ini. Itu benar disebutkan hujan kan kok sampai ya? Paham atau tidak? Lah tentang masalah Allah itu menuruni hujan atau tidak itu kehendaknya. Bisa jadi Allah yang menciptakan mendung saja, tapi Allah tidak menghendaki hujan banyak. Ada kalanya panas, tapi malah hujan. Sudah tahu hujan sampai yang pengen tidak hujan. Kayak kalau sampai mampu hentikan, kalau banget. Kalau sampai tidak mampu, terima kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa sebenarnya? Kalau mampu silakan hentikan. Allah mau dihentikan, saya sampai mampu. Tapi kalau nggak mampu, sampai terima saja dengan lapang dada. Paham Pak? Paham? Seandainya sampean itu bisa untuk menggugurkan kematian, menggugurkan BPS sampai dan lebih ngomong aja. Seandainya sampean itu mampu menunggu dalam salah Allah tidak melarang sampai pada usianya itu 1000 tahun yang menunggu. Kalau mampu. Tapi kalau seandainya Allah itu memberikan usia 1000 tahun, yang repot itu bukan sampeannya saja, orang hidupnya itu juga repot. Kasihan anaknya sampean. Kan ada surat bisa pelaku, keceret kainnya lah. Kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun sanggup lama-lamaan. Oh, diracun sekalian. Itu kan malah uji keimanannya nggak lulus. Makanya Allah Ta'ala itu la yukalifullahu nafsan illa ini modelnya kayak di titik-titik ini tidak bisa lama-lama, itu terlalu lama itu bahaya. Diambil jangan. Ketika diambil itu sampai mesti kalau ngambil alhamdulillah sekolah potongan awalnya dari itu kan. Jadi kembali di sini Bapak-Bapak sekalian, sifat-sifat yang Allah Ta'ala itu dicontohkan semua dalam ciptaan. Pahami sifat-sifatnya. Maka bagaimana cara memahami sifat-sifatnya Allah? Ulama, karena Quran itu saking banyaknya sifatnya Allah. Ketika dipelajari sama orang awam, yakin kalau nggak paham. Akhirnya ulama berikan kesimpulan, minimalnya untuk orang awam itu yakin tentang sifatnya Allah itu 20. Kan mana tahu? Tawujud kita kamu mulakatul habisi qiyamu. Ini usaha ulama untuk mempermudah umat. Tapi kalau sampai yang mampu menjabarkan sifatnya
kurang ya 420 dibahas. Bukan berarti cuma itu sifatnya Allah, cuma melihat kadar kemampuannya manusia. Maka di zaman Rasulullah tidak ada batasannya sifat wajibnya Allah. Kenapa? Tahu Rasulullah. Tapi kan Rasulullah pernah mikiri isinya akan datang. Orang pernah mikiri nanti masa yang 2024 kira-kira paham apa orang itu. Maka disinilah usaha manusia untuk istiqat menggali yang ada dalam Al-Quran disebut mujtahid. Loh kamu. Jadi mustahid itu adalah orang yang berusaha menggali Al-Quran dan hadis, lahir sebuah ketetapan namanya mujtahid. Mujtahidnya ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Mujtahid yang mutlak itu cuma 4 yang dikenal, namanya Imam Syafi'i dan sebagainya. Tapi mujtahid yang muqayyad adalah mujtahid yang mengijtihadi hasil dari pemikiran para ulama. Itu jenenge mujtahid muqayyad. Terus paham-paham teman-teman sampean. Karena kita tidak bisa istihad. Paham? Paham? Kenapa masalahnya? Untuk menjadi mujtahid itu gak gampang, ilmunya harus hafal. Contoh di bab Quran itu harus hafal yang berkaitan dengan ciri khas ayatnya. Ada ayat mutasyabih, ada ayat muhkamah, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyad, ada ayat nasih, ada ayat al-mansukh, ada ayat qiyasun alaih, ada ayat maqisun alaih. Saya paham sampai yang terakhir. Itu berkaitan dengan ciri Quran, ciri ayatnya yang berkaitan dengan nuzulnya. Ada ayatul makkiyah wa ayatul madaniyah. Di ayat makkiyah nanti ada lagi, ada ayatul musyafah, ada ayatul ghazwan. Paham? Tapi kan saya orang percaya kalau saya alim. Itu belum lagi dalam sistem yang namanya bacaan ada tajwid. Di tajwidnya tidak hanya sekedar namanya tajwid, tapi ada hukum-hukum yang ditetapkan yang berkaitan dengan huruf. Kan apa? Ada huruf yang di situ harus dibaca jelas, ada huruf yang harus dibaca lah. Itu hafal, harus hafal. Di dalam hurufnya itu pengertiannya tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Wawu saja itu pengertiannya tidak sama. Ada maknanya dan ada maknanya atau ada maknanya beserta. Ini huruf jiwa yang sampai sumat. Ada lagi yang berkaitan dengan asbabun nuzul yang kaitannya dengan Al-Quran Karim. Intinya untuk bisa sampai kepada Tuhan berapa ilmu yang dibutuhkan. Belum lagi berbicara tentang balaghah, bahasanya Al-Quran. Yes. Dan masih yang sampai mari kembali kepada Tuhan dan hadis. Aku pengen dulu, sampai yang model. Itu ayat dulu. Ayat. Ada yang di dalam kos, ada yang di dalam ada yang itlaqul juz, ada yang itlaqul kul, ada yang itlaqul kul wa yudatul juz, ada yang itlaqul juz wa yudatul kul. Aku semua coba yang ini kita ambil dari apa? Hanya untuk meyakinkan bahwa saya ini alim, mulai. Kalau saya udah selalu yakin masalahnya. Karena pas jenggotan dulu ada di sana. Kalau udah. Masa? Kemudian dalam masalah keindahan Al-Quran dari sisi peletakannya namanya badi. Badi itu adalah ilmu mengukur tentang keindahan, bukan keindahan bacaan, tapi keindahan dasarnya, bahasanya namanya badi. Badi itu bermacam-macam, ada barokahul istidlal.
Wani lah baca orang sing panahan sih lah. Baca. Belum lagi di hadis ini sifatnya ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis yang ahad nanti ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang dhaif ada kalanya dhaif li ghairihi wa dhaif li dzatihi. Yang hasan ada kalanya hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Ada kalanya yang sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Iya, betul. Kayaknya orang layak disebut ulama kok sampean. Kayaknya wae kan belum pantas disebut sebagai ulama. Mama ini sih ngomong dewan ini termasuk ulama. لا إله إلا الله محمد السلام Karena waktunya udah malam, kita cukupkan sekian. Ini tentang akal. Tentang sifatnya sifat Allah. Karena kita tidak dapat memahami namun misalnya bilang Allah wujud misalnya lama yang berusaha keluarkan dari kandungan hal namanya istihad. Benar-benar nah, istihadnya disesuaikan Allah wujud. Kenapa kok harus wujud? Karena kalau tidak ada Allah itu tidak wujud, mana mungkin itu sesuatu selain Allah bakal wujud. Contoh, alam ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Menurut saya orang bisa menciptakan, mesti ada yang menciptakan. Kalau alam wujud dengan sendirinya tanpa menciptakan mustahil, kan betul. Maka Allah bersifat sifat wujud. Wujudnya Allah inilah yang menjadikan sebab wujudnya semuanya. Enggak, wujud tidak. Allah itu sudah dulu, tidak boleh akhir-akhiran ada banget Tuhan datangnya terakhir. Tuhan itu harus bersifat dahulu. Dan kalau misalkan Tuhan datangnya terakhiran, berbeda banget terus menciptakan makhluk sombong Tuhan datangnya terakhir. Maka Tuhannya harus dahulunya tidak boleh dan mendahului. Ini mulai kan. Ini sudah dahulu sampai semua kalau masih itu atau hadis sudah jalan. Dari hasil ulama saja sampai yang pahami sumber. Apalagi nanti ada ta'aluknya itu ada ta'aluk tanjisi, ada ta'aluk maknawi, ada ta'aluk salahi. Masya ini kan percaya nggak Pak? Aku alim ini tapi percaya kok. Kalau sampai ada wah kali kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak sama dengan perbuatannya makhluk. Kalau makhluk itu dirancang dulu menciptakan. Oke, Allah itu nggak usah ada rancangan. Begitu kalnya. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. Coba kalau manusia suruh buat dulu berapa orang yang kerja coba, itu juga belum tentu jadi. Gunung itu kenapa bisa dicontohkan sama Allah? Karena makhluk besar. Tapi dengan makhluk kecil nggak paham, nggak iman. Kamu kurang-kurangnya menciptakan yang besar. Orang iman kok saya. Kan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita itu untuk apa? Untuk selalu melihat gunung. Coba lihat gunung. Menurut sampean gunung itu di situ terus apa? Gunung itu bisa jalan. Gunung itu jalan. Tapi kan menurut penglihatan sampai gunung itu di situ terus kalau gunung nggak jalan bahaya. Nanti di surah Al-Quran Karim ada juz amat
Kamu yang kapan-kapan menunggu ramu. Waktu itu gini baru. Kemudian bercuma tentang malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah. Jadi sampai kalau siapa yang itu malaikat, cuma polisi Indonesia saja yang mau menamakan malaikat kan. Jadi ada orang Jibril. Ya akhirnya ketangkap sama polisi. Makanya polisi Indonesia itu paling hebat karena bisa nangkap apa paling begal dan sebagainya. Malaikatnya bisa tangkap. Nabi yang tangkap malaikatnya. Dan sampean si masih kelas biasa itu mesti bisa ketangkap sama polisi. Kelas malaikat aja udah. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluknya Allah yang bahan bakunya berupa nur. Terus kemudian layak sunamah ma'amarohum, dia tidak pernah bermaksiat secuil pun kepada Allah. Maka malaikat itu ketika diperintah sujud saja tidak pernah. Jadi malaikat yang lagi sujud sampai sekarang, semenjak Allah ciptakan sampai sekarang itu belum bangun-bangun dari sujudnya. Itu kemungkinan besar kalau bangun dari sujudnya kayaknya kosong semua kayaknya. Masya Allah. Sampai sekarang belum bangun-bangun malaikat itu. Masya Allah. Yang nyata terus. Tidak ada yang protes layak sunamah ma'amarohum. Kemudian kitab-kitabnya Allah itu kaitannya ilmu, beriman dengan kitab Allah. Kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya itu jumlahnya yang kita kenal 4. Kemudian itu semuanya adalah yang tidak layak dihapus sama Al-Quranul Karim, yang masih layak dipertahankan sama Al-Quran. Makanya dengan secara otomatis ketika Anda mempercayai sama Al-Quran dan sudah menggunakan kitab-kitab yang lain. Jadi sekarang ini berkaitan dengan ilmu. Ada kemarin ini pendeta yang masuk Islam datang ke rumah, dia menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang namanya pendeta syahadatnya kan belum jelas. Kemudian dalam terjemahannya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Jadi di sini kalau misalkan pamannya ada orang masuk Islam langsung menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak boleh, Pak. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, namanya bukan syahadat. Harus dikatakan bentuk syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Setelah masuk Islam 2 hari kemudian datang ke rumah lagi. Setelah masuk Islam 2 hari kemudian datang ke rumah. Pak Kiai, bukan orang bodoh. Aku kan gini, pulang sekali-kali menjelaskan. Tak pikir-pikir ini pulang itu saksi, bersaksi tentang Tuhan. Pulang itu bohong. Lalu apa? Lalu ini masalahnya dengan ngajari itu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jenenge aku jadi saksi, berarti kan aku pernah ningali Gusti Allah, Pak ya. Mau kenyataannya itu loh, pernah ningali Gusti Allah disebut bersaksi, berarti kesaksiannya itu apa? Mumet mikir kayak gitu. Maklum dia seorang pendeta. Dia ngomong. Jadi sebelum itu saya ngomong dulu, Pak, saya mau masuk Islam. Terus kalau mau masuk Islam ikutin sama saya prosesnya lama, kayak jadi orang terkenal. Tapi kalau sampai kamu bisa kayak sama, bumi kayak yang Nawawi dan sebagainya, kok jadi kayak itu, Pak? Karena kayak itu ngantri aku lagi. Oh setelah 10 tahun itu terkenal karena ngantri, Pak. Oh ini, berarti kan sampai orang bermantri langsung pulang sampai. Jadi rata-rata pendeta itu milihnya bukan di media. Kenapa? Karena prosesnya. Soalnya kan begitu ceramah mesti kan jelek-jeleknya agama dulunya. Terus kita kan paling banyak kan di sini. Masa? Nah, setelah itu apa? Gimana Pak Yai? Berarti kesaksian saya itu bohong. Ya. Ya udah Pak, jadi saya
ruang tamu saya, tutup Pak ya. Nanti kalau misalkan namanya Bapak nunggu saya dulu di sini, saya tak cari-cari dulu jawabannya. Dia nunggu di kursi ruang tamu itu sambil pintunya ditutup. Bilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jawab. Ada orang cuma tok-tok saja, tapi dia nggak berani buka. Tok, tapi nggak berani buka. Nah pendeta ini langsung masuk ke rumah saya, yang itu dari yang pintu samping itu masuk. Pak Yai, ada tamu Pak Yai. Belum apa, kok nggak buka? Pokoknya ada tamu. Begitu dibuka ternyata tidak ada. Terus saya tanya, dari mana Anda tahu kalau ada tamu? Kan bunyi tok-tok di pintu. Baru suaranya saja Anda menyebut ada tamu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya ini? Apa dibilang kita tidak pernah menyaksikan Allah? Maka yang dimaksud aku bersaksi bukan berarti menyaksikan zatnya, tapi menyaksikan seluruh ciptaan. Tok-tok ini kan alamat tamu. Tapi tidak mesti harus ada. Jadi orang menyebut tamu itu nggak mesti harus tahu. Tak mesti memilih alamatnya. Kalau orang paham. Akhirnya dia pulang dengan kesungguhan dan besok insya Allah juga istri. Jadi sudah selesai. Mudah-mudahan amal-amal ini bisa menyebabkan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan kemudian ketika orang itu mau memperbaiki diri, kita ikuti kadang-kadangnya malah boleh jangan. Mereka selalu dikasih kesempatan untuk selalu memperbaiki dirinya. Ini yang berkaitan dengan kerasulan Allah wal ilmu bi syariatihi nabi. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan syariatnya. Ini loh kan. Ya misalkan namanya sampai ngomong solu kama ra'aitumuni, sholatlah seperti hanya kamu melihat aku sholat. Maka yang dimaksud kata di sini itu bukan kamu melihatmu, tapi ilmu yang mengantarkan kepada sholat harus kamu pelajari dan harus kamu kuasai agar bisa seperti sholatnya Rasulullah SAW. Contoh, ibaratnya ketika kamu masuk masjid, Rasul langsung rukuk. Karena kamu terlambat, ya enggak? Jadi kita karena datangnya terlambat, kalau Rasul langsung rukuk, maka dipikirnya sholat itu nggak ada takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena tahunya lagi rukuk. Nah ini bahaya, kayak ini bahaya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sujud, ada orang datangnya terakhir ikut sujud, langsung ikut salam. Dipikirnya sholat cuma sujud aja langsung salam. Itu bahaya. Maka dalil ini jangan dipahami apa adanya. Ketika dipahami apa adanya, malah yang terjadi salah kaprah. Betul maksud Anda itu pengen mencontoh Rasul. Sayangnya kadang-kadang yang namanya cita-cita pengen mencontoh Rasul tidak disesuaikan dengan ukuran. Betul Pak? Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Jadi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus diamalkan, tapi amalnya tidak boleh lepas dari ilmu. Maka sholat yang sampai ke akhirat adalah sholat yang adalah dasarnya ilmu. Namun sholat cukup di dunia saja karena sholatnya tidak dibarengi sama ilmu. Nah ini, jadi sholat itu bahaya pada. Ayo jawab.